Oke, berarti hari ini kita akan buat seperti itu. Jadi sebenarnya apa toh yang kita kerjakan? Pelajarannya itu mirip seperti kemarin ya. Pelajarannya itu mirip seperti kemarin, yaitu membuat sesuatu yang looping atau berulang, diulang. Jadi kalau kita mengerjakan, kalau sebenarnya nggak perlu looping pun bisa, tapi nanti akan istilahnya tidak efektif. Maka dibuat sesuatu kode yang membuat pekerjaan itu bisa diulang-ulang terus. Nah, sebenarnya kalau nggak usah pakai kode itu bisa. Jadi kita akan buat berkali-kali gitu ya gerakannya. Cuma itu akan tidak efektif. Oke, gitu. Makanya dibuat sesuatu yang berulang-ulang. Kemarin kita belajar tentang animasi. Nah, di animasi itu juga ada yang namanya perulangan. Yang berulang, diulang. Yang kemarin kita belajar yang namanya selamanya, itu ya. Nah, ini juga hari ini kita juga akan belajar seperti itu, tapi diimplementasikannya di beda tempat. Oke, saya buat bahasa Indonesia dulu. Nggak tahu kenapa kok ini mesti bahasa Inggris. Terus kita buat baru. Ya, silakan buat baru dulu. Terus nanti di-save ketika terakhir kita save di tempat kita pakai namanya balon gitu ya. Kasih nama balon. Oke. Kalau kalian terasa saya terlalu lambat, itu ada di tutorial ya. Jadi seperti biasa, saya pasti awalnya dari tutorial. Cuma memang nggak sama persis, tapi ide pokoknya seperti tutorial. Yaitu dibuat suatu permainan klik-klikan ini ya. Jadi kalau kalian merasa saya terlalu lambat, ya berarti kalian bisa ambil dari tutorial yang permainan klik-klikan ini. Mirip sih balonnya. Cuma kalau di sini nggak ada balonnya, hanya balon biasa. Maksudnya nggak ada lawannya tadi. Nggak ada yang membuat ketika diklik yang lain, yang bola, itu akan jadi minus. Nah, itu yang nggak ada. Nah, bedanya berarti hanya itu. Oke. Kita mulai ya. Oke. Kita awali dengan di awal kita buat balon sama latar belakangnya. Kita hapus dulu yang ini, kucingnya ini kita hapus. Kita tambahkan balon. Balon. Nah ini ya, balon 1. Diklik aja. Oke. Terus buat latar belakangnya, biar nggak putih biasa, kita kasih latar belakang. Tadi itu apa ya? Oh ini ya, Spacity. Yang ini aja lah. Nah, Spacity. Nah, silakan buat latar belakang dan balonnya. Oke. Sekarang di balon, kita masuk di balon. Kita buat balon itu bisa bergerak bebas gitu ya, bergerak kemana-mana. Dia bisa bergerak kemana-mana. Ingat, kemarin kita sudah belajar ada huruf ketika mulai digerakkan,
dia hurufnya bisa bergerak kemana-mana. Ingat ya, pelajaran yang kemarin, berarti kita masuk dulu yang pergi ke posisi sembarang. Sebentar, tak besarin dikit. Kemudian ini digerakkan ya, pergi di posisi sembarang. Kemudian kita buat ketika diklik. Ya, oke. Jadi dibuat seperti ini dulu. Arahnya ini ya. Ketika di run, di benderanya ditekan, itu akan suaranya patah-patah. Bentar. Internet saya berarti. Oke. Silakan lihat ininya ya. Ya, maaf kalau internetnya tiba-tiba patah-patah. Posisi sembarang. Jadi ini ketika diklik, sembarang. Tadi saya sudah cerita kalau tanpa mengulang pun bisa. Jadi kalau kita buat seperti ini ya. Nah, misalnya kita buat 4 kali posisi sembarang, itu kalau kita run, ini akan cepat pindah. Tapi kalau supaya nggak begitu kelihatan, itu kan kita kasih waktu tunggu. Nah, ini hanya sebagai contoh aja. Jadi nanti kalau ini, terus nanti kalau kita coba buat, nah supaya efektif, ya berarti kita pakai loop. Ya, ini kan sudah bisa tanpa looping ya, tanpa mengulang, tanpa diulang. Sebenarnya coding pun juga seperti itu. Coding itu istilahnya banyak jalan menuju ke Solo. Kalian ke Solo bisa lewat Boyolali, bisa lewat Sragen, bisa lewat Purwodadi, ya seperti itu. Begitu juga dengan coding. Banyak jalan menuju output-nya itu sama, tapi yang beda adalah nanti adalah efektivitasnya. Jadi coding itu mengerjakannya itu hasil akhirnya sama. Meskipun prosesnya nanti beda-beda antara satu dengan yang lain. Makanya di sini yang penting coding itu nanti yang penting hasil akhirnya gitu ya. Nah, nanti untuk masalah efektivitas nanti berikutnya. Oke. Jadi seperti ini ya. Berarti kalau kita jalankan tanpa pakai berulang pun juga bisa. Ya, kan 4 kali. Nah, kalau pakai ini, ulangi 10 kali, nah berarti dia akan mengulang, ininya dihapus ya. Nah, ini juga, ups. Aduh, bentar. Jadi seperti ini, nah nanti juga dia akan mengerjakan 10 kali posisi sembarang. Jadi misalnya tadi 4 kali ya, berarti tinggal ini. Ulangi 4 kali. Ini pakai ulangi 4 kali. Jadi diulangi 4 kali, ulangi, jadi dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Jadi dia pergi ke posisi sembarang, tunggu 1 detik, diulang. Ulang sekali. Posisi sembarang, tunggu 1 detik, diulang. Pengulangan 2 kali. Begitu sampai 4 kali. Nah, 4 kali atau 10 kali ini bisa kita atur. Jadi kalau seperti ini, ya hasilnya ya sama. Ya, 4 kali. 2, 3,
4. Nah, dia akan berpindah 4 kali. Nah, kalau misalnya kalau kita ingin terus selamanya, nah, misalnya nggak usah sampai berkali-kali, kita inginnya selamanya, nah berarti kita pakai yang ini, selamanya ini. Kalau yang ini perulangannya bisa diulang-ulang, tapi kalau yang selamanya, berarti kan selamanya, nggak usah diulang-ulang lagi. Kalau ini pengulangannya terbatas, kalau yang ini seperti yang kita kerjakan minggu kemarin. Nah, ini terus. Nah, ini kan akan selamanya berpindah-pindah. Terus mana yang akan kita pakai? Nah, kita akan pakai yang selamanya. Tapi yang penting kalian tahu kalau looping atau mengulang itu sebenarnya adalah fungsi untuk efektivitas supaya kita tidak buat coding yang banyak gitu ya. Tadi itu kan kita sudah membuat coding yang banyak untuk posisi sembarang sampai 4 kali, 5 kali, 10 kali. Nah, supaya tidak melakukan perulangan dalam codingnya, kita buat ulanginya bisa tertentu. Nah, ulangi tertentu bisa tertentunya kita bisa pakai ini. Kita bisa mengulang berapa kali, ya. Tapi kalau ingin terusan selamanya, kita pakai yang selamanya ini. Jadi bedanya itu ya, kalau pakai ulangi ini, berarti kita bisa mengulang berapa kali yang kita mau. Tapi kalau ingin terusan, kita pakai yang selamanya. Gitu ya. Nah, kita pakai yang selamanya, karena kita ingin terusan. Fungsinya 1 detik ini tahu ya, kalau nggak ada 1 detik nanti terlalu cepat banget. Ya, jadi dibuat tunda. Dan di sini nanti ada beberapa lagi, itu ada jika, ada jika tidak, tunggu sampai, ulangi sampai. Nah, ini nanti kapan-kapan kita akan sampai sana. Oke. Kalau sudah, coba bahas seperti ini. Ini persis seperti yang kemarin waktu yang huruf ya. Ada satu huruf yang dibuat dia bisa pergi kemana-mana. Ini pun juga kalau nggak posisi sembarang sebenarnya bisa sih, tergantung pointer mouse itu juga bisa. Oke, lanjut ke eh, ketika balon kita klik, dia akan berubah warna, kemudian ada sound-nya, gitu ya. Jadi berikutnya ketika sudah buat balonnya bisa pergi kemana-mana gini, habis itu kita akan buat balonnya itu ketika kita klik, itu akan ada suara dan ada warnanya akan berubah. Oke, apa yang perlu kita kerjakan? Pertama-tama yang ini ya, masuk ke kejadian dulu. Terus di sini ketika sprite ini diklik, nah, sprite itu bendanya ini. Jadi benda yang kita buat di coding itu kan di sprite-nya. Nah, bendanya itu di sprite-nya tersebut. Ketika sprite ini diklik, nah ketika sprite itu diklik, terus ngapain? Nah, berarti ngapainnya itu berarti pertama-tama kita buat ada suaranya. Kita tambahkan suara dulu ya. Masih ingat cara nambahkan suara kan? Kita masuk ke suara, diklik di suara, terus pilih suara. Ya,
silahkan suaranya yang menarik. Kalau tadi hanya pop gitu, Dok, dibuat beda. Bentar. Nah, pakai ini aja lah. Boing. Nah, ini kalau kita dengarkan. Nah, oke. Bebas ya, kalian boleh pakai suaranya bebas. Kalau saya pakai boing. Kalau kalian ingin yang lain, silahkan. Boleh beda dengan saya. Nggak harus sama. Yang penting suaranya jangan terlalu panjang. Itu aja sih. Oke. Kita mainkan ini ya, mainkan suara sampai selesai. Bisa juga pakai yang ini. Cuma ya itu tadi, berarti nggak harus selesai suaranya. Kalau yang ini ya, kalau yang ini. Mulai suara gitu, tapi nggak harus selesai. Saya akan buat yang melainkan suara, point, sampai selesai. Bebas ya, maksudnya itu silahkan mau sampai selesai atau tidak, silahkan. Kalau yang ini berarti kita mainkannya sampai selesai. Sebentar. Nah, ini kan sampai selesai. Beda kalau yang ini. Kalau suaranya agak panjang memang terlalu lama gitu ya. Tapi kalau enggak ya suaranya enggak begitu. Oke. Lalu tambahkan juga kalau balonnya kena itu akan apa ya? Warnanya akan ganti. Berarti kita masuk ke tampilan. Terus nah ini, ubah efek warna. Oke, kita cek bisa apa enggak. Nah, ganti kan? Oke. Nah, akan berubah. Nah, oke. Berarti kalau kita mainkan harus kena ini ya. Nah, udah berubah. Nah, sudah berubah. Oke. Oke, berarti yang kita buat hanya mainkan suara, going, sama ubah efek warna sebesar 25. Nah, pelajaran berikutnya yang kita bisa apa ya, kita bisa ambil yaitu ternyata di sini bisa buat paralel program, misalnya paralel coding. Paralel coding-nya apa gitu ya? Ini kalau balon berarti dia bisa masuk ke posisi sembarang, sama ketika balonnya diklik akan ada ini, efeknya ini. Jadi ini akan ada 2 coding. Yang pertama dia ke posisi sembarang, yang kedua ketika diklik dia akan
berbeda. Jadi ketika kita mau coding di balon atau di aplikasi di Sprite atau di apapun nanti, itu nanti kalian bisa buat banyak istilahnya paralel program ya. Jadi program pertama yang tentang dia bisa pergi kemana-mana, program kedua yang suaranya Boeing tadi, warnanya juga berubah gitu. Jadi itu yang bedanya di sana. Bisa ada satu waktu bisa mengerjakan 2 kali coding, 2 kali aksi. Ya. Berarti dalam satu waktu dia bisa mengerjakan berkali-kali aksi. Aksi yang pertama itu adalah ini, dia pergi kemana-mana tadi. Aksi yang kedua itu adalah suaranya ini. Oke. Habis ini kita akan buat skor. Silahkan dikerjakan dulu yang balon, kemudian habis ini kita tambahkan skor. Halo Pak Herdi, suaranya Ya. hilang. Oh iya, tak mute Pak, memang Siap, nunggu siap. sebentar. Siap, siap. Saya kira sinyal. Oh enggak. Oke, Pak Herdi. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan buat variabel. Kalau Pak Herdi, Mm-mm. kalau mau lihat punya anak-anak ini saya videokan ke anak-anak sebentar ya. Nanti dilihat, oke? Oke. Ini saya stop share. Ya, di stop dulu. Oke. Oh, udah pada bisa. Oke, sip. Luar biasa. Oke, lanjut ya, Pak ya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita buat variabelnya, skornya. Berarti kalian klik di variabel. Yang paling bawah ini ada variabel. Klik. Terus di atas itu ada buat sebuah variabel. Diklik aja. Nah, di sini kan ada seperti ini. Kita buat namanya skor. Nah, ini ada dua pilihan ya. Untuk semua sprite sama hanya untuk sprite ini. Jadi kalau
hanya milih hanya untuk spread ini, berarti itu hanya berlaku buat objek yang kita buat saja. Tapi kalau kita masukkan yang di sini, berarti nanti akan berlaku untuk semua objek yang kita buat. Saat ini memang hanya balon satu aja. Tetapi nanti kalau kita tambahkan bola, kita tambahkan beberapa bola gitu, yang skor ini tidak akan berlaku. Hanya berlaku pada balon saja. Makanya kita pilih untuk semua sprite. Pilih yang di sini. Jadi bedanya itu ya. Kalau untuk semua berarti berlaku untuk semuanya variabel ini. Variabel ini hanya berlaku untuk semuanya. Variabel itu untuk menampung angka gitu ya. Misalnya skor misalnya ya. Skor itu ada 10, ada skor 20, tambah 30. Nah, untuk menampung itu namanya variabel. Variabel itu kita kasih nama skor. Kita kasih oke. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke. Gitu ya. Berarti caranya membuat skor ini masih saya ulang. Itu berarti langsung masuk ke variabel, buat sebuah variabel, kasih nama, pilih untuk semua sprite, kemudian di oke. Gitu ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara supaya nambahin skor ini, gitu kan? Jadi ketika ini diklik, loh kok nggak nambah? Nah, berarti ketika diklik itu akan nambah. Berarti kita masukkan di sini. Logikanya kan di sini, bukan di sini ya. Ini kan ketika bendera diklik. Tapi yang di sini ketika balonnya diklik. Berarti kita tambahkan, masukkan ini ya, ubah skor sebesar. Nah, bedanya ubah sama atur, kalau atur itu berarti kita atur, kita langsung set jadi 0 gitu. Nanti kita akan pakai itu juga. Tapi kalau ubah berarti akan menambah. Istilahnya untuk menambah skornya. Kita pakai 10 gitu ya. Enggak usah 5. Enggak, jangan pakai 1, terlalu kecil nanti. Oke. Kita cek nambah apa tidak. Ketika ini diklik, nah ini kelihatan 10 ya, beda ya. Nah, nambah jadi 20, 30, 40. Nah, seperti itu. Berarti pakai ubah skor sebesar seperti itu. Nah, sekarang kalau ingin di-run, dijalankan, nah skornya kok tetap masih 50. Kan kita ingin kalau mulai dijalankan kan 0 gitu ya. Berarti kita masukkan di sini ketika bendera diklik, nah ini berarti atur skor ke 0. Jadi bedanya gitu ya. Kalau atur itu berarti nggak nambah dari yang tadi. Tapi kalau yang ubah itu nambah. Bedanya di sana. Jadi misalnya di begini kita jalankan. Nah, ini akan tetap 0. Jadi 0. Nah, kalau kita tambahkan. Nah, nambah 10. 20. 30. 40. Oke. Kalau kita stop, kita jalankan lagi. Nah, balik lagi ke 0. Itu ya. Nah, silakan dibuat dulu. Nah, habis ini kita akan tambahkan objek-objek yang lain. Jadi kalau itu kena objeknya itu, nggak balonnya, itu akan jadi minus, berkurang. Itu akan berkurang. Oke. Akan berkurang jadi 5. Ya. Misalnya kita bahas seperti itu.
Kalau di tutorial sudah sampai di sini sih. Tapi kalau kita ingin beda dari yang tadi. Berarti tadi kita belajar nambah skor pakai variabel, kemudian supaya nambah variabel kita pakai ubah. Tapi kalau kita ingin mengatur di set kembali menjadi 0, kita buat atur skor ke 0. Oke, lanjut ya. Sekarang kita buat lawannya gitu ya. Kita buat lawannya supaya nggak asik toh kalau aja kena satu balon tok. Kalau kena yang apa? Yang komponen yang lain, yang spread yang lain itu akan berbeda. Tambahkan. Kita tambahkan ya. Masuk ke objek. Kita tambahkan yang mirip. Oh ya, kalian bisa ganti-ganti di sini. Bukan hanya balon, tapi bisa ganti lagi. Ini ya, ganti namanya misalnya bola gitu ya bisa. Saya nambah lagi, kasih nama bola, balon gitu ya. Bisa dari sini. Dari ini bisa diganti. Oke. Ini sudah ada bola, sudah ada balon. Buatlah balon bola ini seperti balon ini. Cuma bedanya kalau bola itu berarti tidak usah ganti warna, nggak usah ganti warna. Cuma suaranya juga dibuat beda dan skornya jadi berkurang. Skor berkurang itu berarti jadi minus gitu ya. Berarti mainkan suaranya beda gitu, sama ubah skornya jadi minus. Sama, semuanya sama, bedanya hanya di sini ketika spread ini diklik. Oke, silahkan dicoba gitu ya. Mirip seperti ini balon, cuma bedanya kalau yang di bola itu suaranya beda sama warnanya tidak berubah dan skornya berkurang -5. Oke, silakan coba dibuat. Dibuat dulu di balon ini, di bola ini. Ini kan bolanya kan masih kosongan. Buat seperti balon tadi. Berarti yang pertama, ini kan ketika diklik sama ketika spread diklik. Ini kan. Terus ketika spread diklik, suaranya akan berubah. Kita tambahkan suara beda. Berarti masuk ke suara, tambahkan suara. Nah, pakai sub ini, pakai ini. Ya, saya pakai sub. Kita langsung masuk kodenya. Ketika spread diklik, mainkan suara sub sampai selesai. Ya, ketika ini diklik, nah suaranya sub. Oke, terus
sama skornya akan berkurang. Skornya berkurang, berarti skor berkurang kita masuk ke variabel. Kalau tadi pakai atur atau pakai ubah? Nah, kalau pakai atur berarti langsung di-set menjadi 10 atau menjadi 0. Tapi itu tidak akan berubah, tidak akan menambah. Tapi kalau yang ini berarti itu akan menambah atau mengurangi. Kalau mengurangi kita pakai minus. Kita pakai minus 5. Tapi kalau menambah itu berarti kita pakai 10. 10, 20, 30 dan sebagainya. Bedanya kalau tadi plus jadi 10, 20, tapi kalau nambah, kalau mengurangi jadi minus. Kita cek ya. Nah, di sini kan keluar minus 5, minus 10, minus 15. Ini kalau di gitaran, balik lagi ke 0. Itu ya. Jadi nggak sulit. Tambahkan di sini. Nah, oke. Ya. Nah, sekarang untuk berikutnya kita buat bolanya itu bisa berpindah-pindah, gitu ya. Sama seperti di balon tadi yang bisa berpindah-pindah. Oke, silakan dibuat dulu. Dia balon bolanya itu bisa berpindah-pindah dengan posisi sembarang. Kita masuk ke gerakan, pergi ke posisi sembarang, terus apalagi? Pakai kontrol, kita kasih sembarang, terus biar ada jeda, kita kasih waktu jeda 1 detik. Ini kalau nggak ada jeda jadinya seperti ini ya, kita lihat ya, kalau tidak pakai jeda. Oh, cepat banget gini ya, kan nggak enak. Makanya kita kasih jeda. Oke. Ya, sudah jadi untuk yang komponen yang kedua. Kita klik di minus. Oke. Oke, berikutnya adalah bolanya jangan satu aja, kita buat bolanya sampai 5 gitu ya. Ya agak sampai 5. Ya, berarti silahkan nambah bola lagi, sprite lagi, tambahkan bola. Cuma ini warnanya kita ganti ya, jadi biru. Nah, terus kodenya sekarang dibuat sama seperti yang bola ini. Oke, kita buat seperti itu ya, kita buat ada 2 gini. Ketika sprite diklik, terus ditambahkan lagi, jadi apa tadi? Suara ya, mainkan suara. Kita pakai tuh suaranya soft tadi mana?
Ya, jadi ketika ini diklik, ya akan keluar. Terus apalagi? Variabel ubah skor. Jadi -5. Ya, oke. Oke. Terus supaya dia bisa pergi kemana-mana bebas, apa yang kita kerjakan? Pergi ke posisi sembarang sama apa? Kontrol. Itu yang selamanya. Supaya enak ditonton, tadi kan kalau begini kan, oh gerakannya kan nggak enak. Kita pakai tunggu 1 detik. Ya nggak usah pakai 1 detik ya nggak apa ya, pakai 0,5 gitu ya. Nggak biar agak cepet. Ya, ini agak cepet. Nggak bisa-bisa. Bola biru ini angel ya. Oke, ini dibuat 1 detik. Oke, kita buat tambah yang lain. Nah, supaya menghemat waktu, jadi nggak usah satu-satu gitu, kita buat ini langsung ya, diklik kanan, kemudian gandakan. Nah, klik kanan, gandakan. Berarti sudah ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu lebih cepat. Ya, kita tinggal ganti. Ini jadi bola 3. Kita kasih nama ya, bola 3. Yang ini adalah bola 1. Yang ini adalah bola 2. Nah, ini sebenarnya kalau kenapa kok harus diganti seperti itu, biar nanti ketika mulai banyak objek, itu kita nggak sulit gitu. Jadi ini untuk membantu kita sebenarnya. Ya. Oke, sudah jadi bola 1, bola 2, bola 3. Bola 3 kita buat warnanya ini ya. Nah, warnanya seperti itu. Terus bola 4 kita ganti jadi hijau. Ya. 1 bola lagi jadi bola 5. Klik kanan, gandakan jadi bola 5. Kita kasih yang ungu. Ya. Ya kalian bisa ganti warna-warna lain bisa ya. Tinggal kalian ganti-ganti ini aja. Tinggal diganti bulannya. Ya, tinggal diganti. Nah, jadi pakai yang ini, terus ininya diganti. Misalnya tadi ungu. Oke. Terus diklik di sini. Arahkan kursor di sini. Nah, nanti akan berubah. Itu kalau ingin menambahkan, mengganti-ganti gambar, apa warna.
Oke, terus kita buat agak beda ya. Misalnya bola satu itu mengurangi. Nah, codingnya tadi apa? Bentar, bentar, bentar. Bola satu mengurangi, bola 2 mengurangi, bola 3 kita buat dia bisa menambah. Cuma kita kasih agak cepat. Ini kita kasih tambah 20, tapi di sini jadi 0,5. Terus bola 4 mengurangi, kita buat jadi 1,5 detik gitu ya. 1,5 ya. Terus bola yang ungu jadi 2 detik. Ya. Kita tes sekarang. Oke, dites. Oh, yang ini ya, yang jadi yang 20 ya. Kok angel men. Tidak bisa-bisa. Oke, buat yang unik gitu ya. Misalnya balonnya kita ganti bola semua. Kalau bola warna merah itu mesti dapat 10. Nah, bola warna yang ungu dapat 20, tapi yang lain mengurangi. Bisa-bisa dibuat seperti itu. Ya, nanti tinggal ganti aja. Misalnya ini ya, ini tambahkan, langsung digandakan. Yang ini adalah warnanya 10. Oke. Terus kostumnya jadi jangan kuning. Kita buat beda. Merah ya, merah kayaknya belum. Oke, terus kita tambah. Nah, oke. Berarti kalau kena merah, dia posisinya sub, terus skornya 10. Oke. Wah, saya angel ini. Oke, nambah 10. Karena balon paling gampang. Yang lain paling sulit. Ini mengurangi. Oke, kita buat ya. Sekarang kalau menambah itu pakai point, tapi kalau mengurangi pakai sub. Jadi ini misalnya kita buat agak rumit gitu ya. Kalau 50. Oke, coba. Nah, agak kecil. Terus yang ini berkurang pakai sub, pakai point. Ininya berarti kita ganti jadi ini nambah ya. Kalau ini nambah jadi point. Kalau bola 5 itu berkurang pakai sub, bola 4 itu berkurang pakai sub. Kalau bola 3 nambah itu pakai point. Oke, bola 2 itu mengurang, itu akan -5 pakai sub, ini juga sub. Oke.
sudah jadi deh. Kita coba test drive. Wih, saya banyak banget. Wah, minus langsung. Yang merah sama yang ungu. Merah. Ya, nambah. Bola ungunya sulit banget kena. Aduh, minus. Ya. Oke, jadi gitu ya. Hari ini kita belajar banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar, oh ternyata mengulang, looping, itu sebenarnya adalah biar kodenya efektif. Jadi kalau tanpa mengulang pun bisa. Kita kasih banyak kode, nah di situ kalau kode itu kan akan terusan gitu ya. Makanya akan dia kerjakan dari atas ke bawah. Ingat ya, kalau yang mengerjakan begini itu adalah mengerjakannya, dia akan mengerjakannya dari atas ke bawah. Jadi kalau seperti ini, itu selamanya langsung masuk pergi ke posisi sembarang, tunggu 1 detik, turun, oh mengulang lagi. Oh selamanya, pergi ke posisi sembarang, tunggu 1 detik, oh kok masih mengulang, jadi ngulang lagi selamanya. Begitu juga dengan di sini. Ketika spread diklik, berarti langsung dia mainkan sub, kemudian ubah skor sebanyak -5. Jadi pelajaran pertama adalah tentang mengulang. Jadi mengulang itu adalah supaya codingnya itu efektif. Kita nggak usah nulis semuanya terus. Copy paste gitu ya, nggak usah nulis terus. Yang pertama itu. Yang kedua, ternyata di dalam objek ini kita bisa buat paralel. Codingnya bisa paralel. Maksudnya itu dalam 1 detik, dalam detik tersebut, dalam waktu tersebut, objek tadi bisa mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Kalau yang di sini pekerjaan yang pertama adalah dia bisa pergi ke posisi sembarang. Pekerjaan kedua adalah ketika itu diklik dia akan langsung mengeluarkan sub. Ya, ketika diklik sama ketika bendera diklik. Jadi ini paralel programnya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa juga membuat sampai berparalel-paralel gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi ketika bendera diklik atau ketika spread diklik. Ada 2 tempat. Jadi kalau ingin nambah lagi ya nanti ketika nambah lagi ya berarti tinggal di ketika apa ini ya kejadian di sini. Kemudian pelajaran berikutnya kita bisa mengenal apa itu variabel. Jadi variabel itu adalah untuk menampung angka, menampung ya namanya variabel ya, berarti menampung angka. Jadi angkanya itu mau diubah ke angka tertentu atau ditambahi. Nah, untuk menambahi itu, menampungnya itu kita pakai variabel namanya skor. Apakah nama variabel itu bebas? Nama variabel itu bisa bebas, tergantung kita. Asalkan tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Hanya itu ya, bebas tetapi tidak boleh sama. Itu bedanya kalau variabel. Jadi kita buat variabel, terus pelajaran yang lain biar mudah tadi kita pakai klik kanan untuk menggandakan. Oke, begitu hari ini pelajarannya sudah jam 2:10. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya stop share dulu. Halo, halo. Baik anak-anak. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan?